saya Ayu Syafitri Arianti kembali hadir untuk Anda dalam segmen Lintas Ekonomi eksklusif hanya di Astra Vision. Siang ini sorotan utama datang dari dunia diplomasi ekonomi, di mana hubungan antara Indonesia dan Australia memasuki babak baru. Kunjungan resmi Perdana Menteri Australia yang terhormat Bapak Anthony Albanese ke Jakarta tadi malam membuka kembali pintu dialog strategis antar dua negara tetangga ini. Reporter kami Muhammad Nafis turut hadir dalam penyambutan tersebut dan kini berada di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan segera terhubung dengannya untuk laporan langsung. Namun sebelumnya mari kita saksikan kilas balik suasana malam saat PM Anthony Albanese bertemu Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral terbuka. Terima kasih kepada Ayu. Saya sekarang berada di halaman Bandara Soekarno-Hatta, yang dimana penyambutan Perdana Menteri dilakukan dengan hikmat dan semangat. Di mana Perdana Menteri Anthony Albanese tiba di Jakarta pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut oleh Airlangga Hartarto dan para petinggi yang lainnya. Sekian dari saya, lanjut ke studio. Terima kasih Nafis atas laporannya. Dalam pernyataan resmi, Davina Alfianola selaku juru bicara Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pertemuan ini menitik beratkan 3 poin utama, yaitu perdagangan strategis, kerjasama pertahanan, dan teknologi hijau. Bagaimana tanggapannya kepada Davina Alfianola? Baik, terima kasih. Kunjungan ini sebenarnya menjadi momentum penting bagi kedua negara, yaitu Indonesia dan Australia, dalam mempererat dan memperkuat hubungan bilateral antara keduanya, serta memperkuat kerjasama dalam berbagai sektor yang telah disebutkan. Ada 3 tadi. Pertama, ada di sektor ekonomi. Pak Presiden Prabowo mendorong peningkatan kerjasama, perdagangan, investasi, dan partisipasi Australia dalam penguatan sektor. Pertama, ada sektor pertanian, perikanan, serta UMKM Indonesia. Yang kedua, ada di sektor pertahanan. Pak Presiden Prabowo juga membahas tentang peningkatan kerjasama militer dengan Australia dalam memperkuat peran regional untuk menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Juga dalam perkembangan teknologi hijau, Pak Presiden Prabowo sangat menyambut baik dukungan Australia dalam pengembangan teknologi hijau di Indonesia. Dan saat ini Indonesia telah mengimpor 80.000 ton litium dari Australia yang akan diproses di kawasan industri Morowali. Terima kasih. Terima kasih kepada Davina. Lalu ada Alia Rifanka yang turut hadir bersama kita sebagai juru bicara Perdana Menteri Australia, yaitu Anthony Albanese, yang juga mengatakan hal yang sama. Bagaimana tanggapannya? Baik, terima kasih. Mr. Anthony Albanese mengatakan, saya datang ke Indonesia karena merupakan mitra terpenting bagi Australia untuk menciptakan keamanan, kerukunan, kemakmuran, serta menjaga stabilitas Indo-Pasifik. Populasi terbesar keempat dan dijadikan ekonomi terbesar kelima di dunia. Pertumbuhan Indonesia adalah hasil kerja keras dari rakyat-rakyatnya. Baik, terima kasih Alia. Dan untuk memperdalam pembahasan ini, kita sudah mengundang Raisa Almira, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia yang tadi malam turut hadir dalam pertemuan bilateral kedatangan Perdana Menteri Anthony Albanese ke Bandara Soekarno-Hatta yang kini sudah hadir bersama kami. Silakan Raisa. Kunjungan ini mencerminkan semangat persahabatan dan saling menghormati antara Indonesia dan Australia. Sebagai mitra strategis, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik. Kami berharap bahwa hubungan Indonesia-Australia akan terus berkembang
dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat kedua negara. Saya ucapkan terima kasih kepada Raisa selaku Menteri Luar Negeri dari Indonesia. Dan untuk malam ini kami juga mengundang Rizky Syahputra sebagai pakar pertahanan sekaligus juru bicara pribadi dari Airlangga Hartarto. Kami persilakan. Oke, saya selaku pakar pertahanan sekaligus juru bicara Bapak Airlangga Hartarto. Langsung saja, kedua pemimpin menguatkan kembali Defense Cooperation Agreement yang akan meningkatkan latihan militer, pertukaran personel, dan kolaborasi teknologi pertahanan. Kerjasama ini sangat penting untuk stabilitas dan keamanan Indo-Pasifik, serta dapat membuka peluang ekonomi di sektor pertahanan dan teknologi, kontribusi dalam perdamaian dan kemakmuran kawasan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Rizky Syahputra yang sudah memberikan perspektif tanggapannya terkait hubungan bilateral yang terjadi antara Australia dan Indonesia. Dan kerjasama Indonesia-Australia bukan hanya soal ekonomi, namun ia adalah narasi besar antara dua wilayah. Kita akan terus mengikuti perkembangannya hanya di Lintas Ekonomi. Saya Ayusa Fitri Arianti, Muhammad.